第二魂技，白虎烈光波。Halo guys, balik lagi bersama Mimin di channel Bumbu Film. Dan kali ini Mimin akan menceritakan film lanjutan dari Soul Land untuk episode terbarunya. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng bagi kalian yang belum, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kemarin, Tangsan dan timnya sedang menuju ke Pulau Dewa Laut dengan menggunakan keterampilan jiwa segitiga biru milik Tangsan. Tak selang berapa lama mereka bertemu dengan binatang jiwa paus putih. Untungnya piramida lautan dunia milik Tangsan bisa sepenuhnya menyembunyikan nafas dari mereka, yang membuat mereka tetap aman dalam perjalanannya. Dan yang uniknya kekuatan piramida ini bisa menyerap kekuatan laut, dan piramida ini bukanlah tulang jiwa. Namun kekuatan yang diserap oleh piramida itu juga mengisi kekuatan Tangsan. Tak selang berapa lama mereka pun sampai di tepi Pulau Dewa Laut. Di saat mereka baru melangkah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghampirinya. Mereka adalah penjaga Pulau Dewa Laut itu. Mereka juga mengatakan kenapa Tangsan dan timnya menerobos ke Pulau Dewa Laut. Para penjaga laut itu juga tahu kalau Tangsan dan timnya adalah master jiwa daratan. Lalu mereka pun mengusir Tangsan dan timnya. Tangsan pun teringat perkataan kakek Ji, master jiwa di Pulau Dewa Laut itu dari yang rendah hingga yang tertinggi. Dibagi menjadi baju putih, baju kuning, ungu hitam, dan baju merah. Dan semua itu ditentukan dengan kesulitan ujian Dewa Laut tersebut. Tangsan pun tahu kalau penjaga baju kuning yang ada di depannya kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Lalu Tangsan meminta mengikuti ujian untuk diizinkan masuk ke Pulau Dewa Laut itu. Akan tetapi penjaga itu mengatakan kalau masuk ujian pastinya akan gagal. Karena Tangsan dan timnya adalah master jiwa daratan. Dan kalau sudah ikut dalam ujiannya tidak boleh mundur. Namun Tangsan dan timnya sudah mempunyai tekad yang bulat. Mereka pun mau menerima ujiannya. Penjaga pulau itu pun membawa Tangsan dan timnya untuk mengikuti ujian. Di dalam perjalanan Tangsan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan ternyata di Pulau Dewa Laut itu juga banyak rumput perak biru. Namun di saat Tangsan ingin mencari tahu tentang Pulau Dewa Laut itu, penjaga perempuan itu menghalanginya dengan kekuatan pikirannya. Tangsan pun terkejut, karena mereka bisa membaca pikirannya. Sesampainya di sana, mereka pun dipertemukan dengan seorang Daulo kuda laut. Dan ia akan memberi ujian pertamanya kepada Tangsan dan timnya. Dan sebelum menerima ujian pertamanya, mereka harus menyeberangi lautan yang ada di depannya sampai depan menara suci kuda laut. Jika berhasil, maka mereka baru memulai ujian pertamanya. Seketika itu, Mubei maju untuk mencoba menyeberangi lautan dan menuju menara suci. Mubei pun langsung mengeluarkan keterampilan jiwa ketiganya, yaitu transformasi harimau putih. Di saat ia akan menyeberanginya, Mubei dihadang berbagai binatang jiwa laut. Namun, Mubei berhasil mengalahkan satu persatu binatang jiwa itu. Mubei pun berhasil menyeberangi memanfaatkan keterampilan jiwa ketiganya dan berjalan di dasar laut. Daulo kuda laut itu pun terkejut. Mubei dengan mudah melewatinya. Seketika Tangsan mengatakan kepada penjaga itu kenapa ia harus melewati ujian dari seorang Daulo dulu sebelum memasuki ujian pertamanya. Dan penjaga itu menjawab kalau semua itu atas perintah Dewa Laut sendiri. Lalu Tangsan dan timnya pun menyeberangi lautan itu bersama-sama. Mereka pun melewatinya dengan sangat mudah karena binatang jiwa yang ada sudah dibunuh oleh Mubei. Di saat mereka menggunakan kekuatan masing-masing, Tuan Daulo kuda laut pun terkejut. Dan ia mempunyai niat jahat kepada Tangsan dan timnya. Karena ia mengira kalau tim Tangsan berasal dari Aula Wuhun. Dan jika benar mereka berasal dari Aula Wuhun, maka ia tidak menerimanya. Seketika Tangsan mengatakan kalau mereka semua adalah murid Akademi Shrek. Tuan Daulo kuda laut pun tidak percaya karena ia baru mendengar tentang nama Akademi Shrek. Tangsan dan timnya pun disuruh pulang secepatnya sebelum kejadian yang tak diinginkan terjadi.
蓉蓉出身于七宝琉璃宗，我和竹青出身于星罗地，小三出身于昊天宗，是渑支一族的弟子，而小奥和胖子是自。Di saat Tuan Daulo meninggalkan mereka, tiba-tiba Tang San tanpa kesadarannya mengeluarkan segitiga biru dari kepalanya dan langsung memancarkan sinar biru ke langit. Tuan Daulo kuda laut itu pun tahu kalau segitiga yang memancar itu adalah pesan dari Dewa Laut. Ia pun meminta maaf kepada Tang San dan timnya. 关于海神大人的考验，现在开始吧，各位，刚才多有冒犯，还请见谅。 Dan langsung memperbolehkan masuk ke dalam ujian pertamanya. Seketika itu Tang San berpikir apakah mereka takut dengan kekuatan segitiga birunya. Lalu ujian pertama pun dimulai dan Mu Bei lah yang pertama mengikuti ujian itu. Di saat Mu Bei maju dan mengikuti ujiannya, ia mendapatkan ujian tingkat hitam level 6. Daulo kuda laut itu pun terkejut karena level yang Mu Bei dapatkan lebih tinggi 3 tingkatannya dengan dirinya di saat mengikuti ujiannya dulu. Lalu Daulo kuda laut itu menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ujian yang diberikannya. Dan semua itu berdasarkan kemampuan dan kekuatan peserta. Ada tingkatan terendah sampai yang tertinggi, yaitu level tingkat putih, tingkat kuning, ungu, hitam, dan yang tertinggi adalah tingkat merah. 紫级1至3考，黑级4至6考和红级顶神岛7圣柱守护者的实力地位。 Namun Daulo itu mengatakan Mu Bei tidak akan lolos ujiannya. Apalagi Mu Bei adalah master jiwa daratan. Master jiwa laut seperti dirinya saja bisa hampir puluhan tahun menyelesaikan ujian dan hampir mati berkali-kali. Dan di antara 7 master jiwa laut yang berhasil lolos ke tahap tingkat hitam level 6 hanya 1 orang, yaitu Daulo Naga Laut. 第4考还是历时将近40年，数次有海龙斗罗一人通过了黑级6考，你们现在离开还来得及。 Zhu Xing pun angkat bicara kalau mereka tidak takut mati dan memohon Daulo kuda laut itu untuk memberikan ujian kepada mereka semua. 我们也绝不放弃，请海神大人赐予我们考。如此，就让海神大人来判定吧。 Dan apa yang akan terjadi kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih.